Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romadani Akbar Maulana, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui proses fertilisasi atau proses pembuahan. Next. Sebab pembahasan kita pada kali ini adalah struktur reproduksi laki-laki, struktur reproduksi wanita, spermatogenesis, oogenesis, menstruasi, kehamilan, kelahiran, KB, kelainan pada laki-laki, dan juga kelainan pada perempuan. Yang pertama, yaitu struktur reproduksi laki-laki. Struktur reproduksi pada laki-laki dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Pada bagian luar, terdapat skrotum dan penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis. Struktur bagian dalam terdapat testis, epididymis, vas deferens, kelenjar kelamin, saluran ejakulasi, serta uretra. Testis adalah alat kelamin yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, serta kelenjar Koper. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Koper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur reproduksi wanita sama dengan struktur reproduksi pada laki-laki. Struktur reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar terdapat labium mayora dan labium minora, mons pubis, klitoris, dan hymen. Labium minora berfungsi sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Labium minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya di dalam labium mayora mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Kulitnya sangat halus dan mudah teriritasi dan bengkak. Kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi atau cairan lendir untuk melumasi area misfi. Klitoris adalah organ reproduksi wanita. Klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama yaitu vagina. Vagina adalah saluran yang berhubungan serviks, bagian bawah rahim, dengan bagian luar tubuh. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Ovarium atau indung telur memiliki fungsi untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Tuba Fallopi mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum menuju rahim. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir.
merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Leher rahim, serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Berikutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Proses ini dapat menentukan kualitas sperma yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan sel telur hingga menjadi janin. Spermatogenesis terbentuk dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti proses pembentukan sesuatu. Jadi, spermatogenesis memiliki makna proses pembentukan benih. Berikut adalah proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis berawal dari spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid. Dan kemudian spermatid mengalami penyempurnaan dari spermiasi dan penambahan nutrisi dari sel sterol dan akhirnya menjadi sel sperma. Berikutnya oogenesis. Oogenesis atau oogenesis 1 adalah penciptaan ovum sel telur, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Berikut merupakan tahap oogenesis. Oogenesis berawal dari oogonium mengalami pembelahan mitosis 1 menjadi oosit primer. Dari oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Kemudian dari oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi polosit sekunder. Berikutnya adalah menstruasi. Menstruasi adalah terjadinya pendarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Kondisi ini memang siklus normal pada wanita yang umumnya terjadi setiap bulan. Siklus menstruasi terjadi karena naik turunnya hormon di dalam tubuh wanita. Durasi siklus menstruasi terjadi rata-rata setiap 28 hari dengan lama sekitar 4 hingga 6 hari. Jumlah darah yang keluar dari saat haid mencapai 20 sampai dengan 60 ml. Fase-fase menstruasi. Pertama, yaitu fase menstruasi. Fase ini umumnya terjadi dari hari pertama hingga hari kelima, yaitu saat lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina jika kehamilan tidak terjadi. Yang kedua, fase folikuler. Fase ini biasanya terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-14. Di fase ini tingkat hormon estrogen meningkat sehingga lapisan rahim tumbuh dan menebal. Ketiga, fase ovulasi. Saat memasuki ovulasi, sel telur yang dihasilkan sudah siap untuk dibuahi. Hal ini terjadi karena peningkatan hormon lutein yang mampu menyebabkan ovarium melepaskan sel telurnya. Yang keempat, fase luteal. Di fase ini, sel telur dilepaskan dari ovarium. Sel telur mulai bergerak melalui tuba falopi menuju rahim. Kadar progesteron di dalam tubuh meningkat yang bertujuan membantu untuk mempersiapkan lapisan rahim agar terjadi kehamilan. Berikutnya, kehamilan. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, dan kemudian menjadi janin. Kehamilan terjadi selama 40 minggu, yang terbagi ke dalam 3 trimester, yaitu yang pertama, trimester pertama, yaitu dari 0 sampai dengan 13 minggu. Struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang. Kebanyakan kekurangan dan kecacatan lahir muncul selama periode ini. Kedua, trimester kedua, yaitu dari 14 sampai dengan 26 minggu, tubuh bayi terus berkembang dan Anda dapat merasakan pergerakan pertama bayi. Yang ketiga, trimester ketiga, yaitu dari 27 sampai dengan 40 minggu, yaitu bayi berkembang seutuhnya. Apa saja tanda-tanda dan gejala kehamilan? Yang pertama yaitu telat haid, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga payudara nyeri dan putih mengelap, yang keempat keran perut, yang kelima perut kembung, yang keenam lebih emosional, yang ketujuh ngidam, yang kedelapan keluar bercak darah dari vagina atau perdarahan implantasi, yang kesembilan merasa cepat lelah, dan yang ke-10 sering buang air kecil.
Kelahiran dan KB. Pengertian, persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Metode, terdapat beberapa metode atau model persalinan yang bisa dilakukan ketika seorang ibu sudah siap untuk menjalani proses persalinan. Umumnya metode persalinan yang biasa dilakukan adalah lotus birth, water birth, vaginal birth, gentle birth, dan juga Caesar. KB atau keluarga bencana adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Keluarga berencana menggunakan berbagai macam cara untuk mengatur kehamilan ibu. Contohnya yang pertama yaitu KB alami. Contoh, sistem kalender subur. Yang kedua, KB hormon. Hormon yang digunakan antara lain progesteron mencegah menstruasi atau progesteron dan estrogen untuk mencegah ovulasi dan menstruasi. Contohnya pil KB, suntik KB, vaginal ring, intrauterine system atau IUS. Yang ketiga, KB kontrasepsi atau alat. Contoh, kondom, cervical cap atau diafragma, intrauterine device, IUD atau spiral. Kelainan pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki terdapat beberapa kelainan, yaitu epididymitis, orsitis, gangguan prostat, hipogonadisme, kanker penis. Dan juga kelainan pada perempuan, yang pertama, endometriosis, radang pagul, PCOS, miom, kanker pada organ reproduksi wanita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kurang lancar pada saat berbicara, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ahmad Permadani Akbar Maulana undur diri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.